Jumpa lagi di Bacot Nyantai, kembali lagi bersama Kobacot di sini. dan Mas Nyantai. Ya, Apa kabar Kobacot? ya baik seperti biasa ya. Kita balik lagi nih. Wah. Kita tag-nya lagi-lagi saat hujan nih, Hujan nih. turun. Kali ini kita Iya. kedatangan teman lama kita, semua teman lama semuanya. Iya, semua teman lama. Silakan perkenalkan diri, Bro. Halo, Kobacot dan Mas Santai. Mas Santai. Nah, kalau buat pendengar kita namanya para bacoter gitu. Oh, Bacoter. Iya, para Oke, bacoter. para bacoter. Semoga harinya baik-baik semua. Sebenarnya kalian dengerin ini ngapain pertama itu? Ini kita kayak salah ngundang deh. salah. Ini kita ini aja gimana? Oke, gue pernah Iya, iya, iya. dulu sama gue. Kalian bisa panggil gue ini Oro. Oro. Dia turunan Jepang. Memang. Orochimaru. Anak Oro. Oro. Iya, iya. Ini udah pertanda kedua. Ngapain kalian masih nonton ya? Ya mungkin karena cuma di sini ya Mas Tai ya, jadi cuma di Bacot Nyantai karena di sini suara Anda gak dinilai. Gak dinilai. Oh Iya. iya, pantas. Coba pertanyaan ketiga ada ya. Iya. Ya jadi untuk sore ini mumpung kita lagi ada kedatangan teman kita nih, jadi mungkin kita bisa sharing-sharing nih. Kita sama-sama kerja di Jakarta nih, mungkin kita akan sharing gimana sih nih deritanya jadi kuli kantor di Jakarta ini. Yang mungkin dari Mas Tai bisa sedikit sharing. Ya, pengalaman gua udah lama kerja di Jakarta ya, Jabodetabek lah ya. Itu yang pertama itu struggle of life, apa berjuang untuk hidup gitu, apa bahasa Inggris apa? Oh, Struggle of untuk hidup gitu. jadi sekarang posisinya apa aja setengah gue hati gitu. kerjain, Oh, apa aja gitu. gue kerjain gitu. Mau Jadi apa namanya serabutan. mau serabutan pun gue Oh. kerjain demi hidup gitu. Capek di jalan, panas kepanasan, hujan kehujanan, diomelin sama atasan udah biasa, terus ya macem-macem lah, salah bikin dokumen apalagi itu udah sering banget, terus salah transfer uang juga udah sering banget itu. Iya. Macem-macem. Tapi kurang lebih kalau di Jakarta memang kurang lebih mungkin curhatannya pasti bakal kurang lebih sama seperti itu ya. Kalau ini dari Oro. Iya, jadi pengalaman kerja gue di Jakarta juga mungkin beda sih, tapi nggak sama kayak Mas Tai. Ya. Iya. Kalau Mas Tai ini kan Ya. dia struggle untuk hidup. Dia mau serabutan mau apa. Gue juga mau, tapi gue akan pikir lagi apakah worth it atau tidaknya. Oh. Smart working apa? Bahasa Iya. bahasa ini. Ini smartphone. Oh, no. Enggak. Ya, smart people lah. Iya. Tapi kalau sedikit potong. Tapi kalau misalnya dibilang tadi dari caranya Mas Tai sendiri yang serabutan itu terus dipikirkan, kita juga mungkin harus mengkaji ulang nih, misalnya misalnya Kobacot sendiri nih. Pas kita cari kerja kan kadang kita kepepet nih, kita memang dalam situasi kita benar-benar butuh uang gitu loh. Jadi kalau yang tawaran apa yang ada, siapa yang mau terima ya ambil aja gitu loh. Nah, iya. Iya kan? Jadi ini kalau misalnya gue dengar dari orang-orang ya, kalau di Jakarta itu biasanya suka ada ini, Bos. Kalau cinta ditolak, dukun bertindak kan. Ini kalau cinta. Kalau kerja, kerja ditolak, om bertindak. Nah. oh dia main nanya Iya, dia main nanya orang dalam. Iya, Jalur belakang susah. Jalur. Iya, dia jalan tol kita mesti jalan-jalan yang pinggir ini, yang got. Gue jalan Dikit-dikit tikus, mepet gue got. jalan. Oke. Iya, pakai orang dalam tuh juga bagus sih. Iya, tapi itu bener sih, maksudnya kalau untuk kita yang benar-benar sekarang ya, yang Jakarta, kita mungkin sebagai sesama kuli kantor itu, kalau kita mau cari kerja tempat lain itu pasti bakal susah banget, apalagi kalau tanpa adanya koneksi orang dalam. Benar. Itu Dan mau ini nggak mau harus diakuin sih. Dan ini pengalaman sebagai
beberapa teman gue yang fresh grad juga, kebanyakan itu dia pakai orang dalam buat ini lompatan pertamanya aja. Karena kan memang ya gimana sih orang baru lulus nggak ada pengalaman dan lain-lain, terus tiba-tiba mau nge-apply kerja kan pasti kantor juga kayak Iya. apaan nih? Iya kan? siapa nih anaknya? Iya. Apalagi siapa sekarang sistemnya juga ibaratnya udah lebih ke kayak ngelihatnya secara ini ya, nggak langsung face to face, tapi mereka screeningnya lewat aplikasi Iya. kan. Artinya kan kita nilai orang itu ya sebatas apa yang ditampilkan di situ gitu loh. Yang kelihatan secara utuhnya seperti apa. Ya terus boleh lanjut lagi. Iya, jadi ya lika-liku awal beratnya pasti di situ yang baru-baru lulus nggak ada pengalaman, itu pasti dia kan bakal struggle-nya di situ. Dan sebenarnya mungkin ini gue sebut nggak apa-apa ya Mas Tai ya. Iya. Ada silakan. perbedaan generasi di antara Mas Tai dan Oro. Oh gitu. Yang dimana kalau saya lihat orang-orang seperti Mas Tai ini, saya juga respect karena serabutannya itu tadi, struggle-nya itu. Karena dia berserabut ya tadi. hampir Iya. Udah bagus aja sih. ngebut Oke. Iya. Jember Utara emang Jadi karena dasar pembacot. iya, oke terus. Iya, jadi sebenarnya saya juga mau kayak gitu, cuma lama-lama sih mikir takutnya kayak tadi kalau kata Mas Tai, dalam perjalanan misalnya jauh, terus ongkosnya akan lebih besar. Pertimbangan di situ kan pasti ada kayak takutnya gajinya. Ya UMR sekarang kan Iya. daerah-daerah itu kan gila-gila banget dibandingkan Jakarta ya. Iya. Kayak kalau tadi Mas Tai bilang Jabodetabek dari Jakarta sama daerah lain aja kan udah bisa jauh banget. Jauh banget kan. Dan melihat kos hidup sekarang yang seperti ini. Iya, betul. Itu kan juga struggle di situ lah. Jadi kerjaan pertama ya itu antara dua itu kalau menurut saya. Ya kalau nggak tindakan om atau enggak kita serabutan apapun itu. Oke. Ini kalau boleh tahu dari Oro sendiri ini berarti masuknya lebih ke generasi mana nih untuk pekerjaannya? Kalau saya ini ke generasi yang om bertindak. Iya. Dengan lantang saya ucapkan di sini memang saya pemalas sebenarnya. Tidak apa-apa selama ada om semua ini Nah. semua bisa dikondisikan. Nah, Jadi tuh. ya begitulah saya kalau misalnya di pekerjaan pertama ini memang kita harus percaya sama sama siapa tuh? Ya, Sama om. enggak. Yang pertama masih sama om dong, ya Sama kan? om yang Nah, masukin yang masukin. percaya diterima. Habis itu baru kita ngembangin potensi sendiri Itu. gitu. Kalau kita minder gitu ya, itu malah kita nggak bisa bersaing di Oh, di jadi lingkungan kalau kerja. begitu kita pertama kerja itu kita datang udah harus Siap. pede ya. Iya, betul. Jadi datang hari pertama duduk kita langsung kerja ya. Iya, Iya. Kan kita belum tahu kerja kita apa nih, maaf. Iya nanti kan dikasih tahu lu Iya, baca iya. SOP Oh, lah, iya. terus Tapi benar kata Mas Tai tadi minder itu emang bikin ini sih, bikin apa? Nggak tahu kenapa tuh kayak kalau lu minder lu nggak keterima. Oh. Itu yang gua. Tapi itu lebih ke sifat ini enggak sih? Maksudnya sifat kayak ya sifat manusiawi gitu loh. Karena kan kita datang ke satu tempat yang benar-benar masih asing tuh buat kita tuh. Jadi kan pastinya juga kita butuh adaptasi tuh. Kita lihat kita cocoknya sama orang yang mana, atau maksudnya kita bakal betah dengan kondisi yang ada di sekitar kita atau tidak, seperti itu. Jadi kalau menurut Kobacot sendiri sebenarnya itu sesuatu yang alami ya. Iya benar. Betul. Dan minder itu kayak tadi kata Kobacot itu kan sesuatu yang alami dan Iya. pasti terjadi kan? Pasti. Nah karena itulah kita ini nggak mungkin first try langsung sukses. Iya. Pasti kita akan mengalami kegagalan dulu, berulang kali. Dari situ kan kita jadi belajar. Jadi Betul. pas udah nyampe, nih gue tempat kemarin kayak gini dong nih, gue tempat kemarin kayak gini. Nah dari situlah nanti kan mindernya bakal hilang dan dia mulai akan percaya diri kan dengan dirinya.
Iya kayak siapa Thomas Alva Edison itu Kenapa nama tuh? apa sih dia tuh? Hah? Oh, Thomas Alva Thomas. Edison. Dia Alfamart. nemuin Rinso. Dia nemuin Rinso. Lampu Lampu. apa? Dia ngetes berkali-kali gagal terus tuh. Oh iya. Sampai suatu hari ya udah berkembang ada LED. Ini kalau dia nggak Iya pernah Pak, nyoba. tapi kan itu dia berhasilnya begitu dia udah tua Pak, menjelang meninggoy Pak. Nah, Iya, kalau dia nggak pernah berhasil kita nggak nikmatin lampu. Iya, tapi yang nikmatin kan artinya bukan dia sendiri, Iya. generasi mendatangnya. Gitu. Gitu. Nah, terus ada lagi nggak kok kalau kesah aku baca nih? Hah? Enggak, kan sekarang kita ini dong bintang narsum kita nih. nah terus kayak tadi kita kan misalnya udah minder kita udah hilang, kita udah percaya diri, kita udah keterima di tempat yang baru. Kayak tadi kata Mas Tai, struggle. Dan gue yakin pasti semua orang akan struggle di kerjaan pertama. Pasti. Apalagi biasanya untuk tahun pertama sih biasanya struggle-nya itu pasti beratnya di situ. Struggle pertama dan pasti kita yang struggle itu pasti kita langsung bakal mikir kayak wah ini bukan tempat gua nih, pasti langsung mikir kayak gitu. Nah, biasanya saat begini itu pasti banyak nih bisikan-bisikan ya kan, Iya, kanan kiri kan, langsung bisikan. Iya, Bisikannya resign. ya kan, Di ngapain sini bertahan gaji di sini? Iya, masih kayak gitu. Belum ketemu kalau misalnya lingkungan kita ada teman-teman yang justru bikin kita tambah down kan. Iya, betul. Iya, itu Nah, makin parah sih, memperparah keadaan. untuk menjawab kondisi tersebut. Jadi di mana saat kita mikir bahwa itu bukan tempat kita mikir kita tidak layak, itu bukan berarti kita harus berhenti, kita tinggalin dan kita cabut. Itu artinya kita harus berjuang lebih keras lagi. Iya, kayak film One Piece gitu. Itu kayak film One Piece. Apa yang kita Yang sampai sekarang belum ketemu itu One Piece-nya itu apa ya? Iya. Tapi masih tetap ini, Setiap tetap episode dia bermimpi ya. berjuang, Iya. setiap episode dia berjuang. Ini wibu juga ternyata. Iya. Aku suka Doraemon aku. Doraemon. Doraemon gak ada di One Piece. Oh, bukan ya. Gak ada di One Piece. Aku suka Pimen aku. Hancock. Buah. Seneng yang gede-gede. Gede-gede kayak ular. Ada juga tuh di sini. Ada, ya. Ada juga tuh teman kita tuh gede kayak ular tuh. Wah. Ayo balik topik, ayo. Ada lagi nggak Rori? Ada motivasi nggak Rori? Ya, mungkin tadi terlihat bullshit kalau misalnya gue bilang kita kurang berjuang, segala macam. Dan biasanya kita juga karena baru, terus kita sungkan buat ngomong sama orang kan, biasanya ngomong orang sekitar tuh nggak apa-apa sebenarnya, kita minta saran, nasihat dan lain-lain. Gue juga pas pertama-tama kayak gitu, gue kayak mikir apakah aku harus pindah dari sini? Oh, tentu saja gitu. Orang langsung down ya kan. Ternyata setelah gue tanya-tanya teman-teman gue, tekad gue makin bulat untuk cabut. Enggak. Gue jadi makin sadar bahwa ternyata gue tuh harus gini. Oh, berarti kuncinya kalau bisa coba simpulkan itu di mengasah komunikasi di sini. Iya, betul. Jadi kalau mau konsultasi atau nanya tentang pekerjaan bisa tanya sama temen yang senior atau yang berpengalaman. Jangan nanyanya ke departemen lain, malah nanti diajarinnya yang lain. Oh iya, yang cross division jangan lah ya. Diajarin gibah ntar. Nah, sama Mas Tai juga bisa, khususnya yang cewek-cewek baru Mas ya. Oh iya, Bisa. bisa. Dede gemes. Terus ada lagi nggak orang Ya, udah tuh kan kita habis kita beri saran, minta saran dan lain-lain. Setelah itu pasti kita akan sadar akan satu hal. Setelah kita minta saran dan lain-lain, kita akan tahu, ternyata itu kelemahan gue. Nah, disitulah kita mencari cara gimana caranya nih supaya gue bisa menutupi, bahasanya gimana ya? Masa menutupi kelemahan enggak? Iya benar. Benar. Misalnya kita kurang bisa untuk membuat presentasi yang bagus,
Nah, kita bisa belajar. Bisa contek dari presentasi orang gitu. Betul. kan. Ya belajar pokoknya dari pengalaman gitu kita belajar. Memperbaiki Nah, lah, memperbaiki itu masuk ke step yang tadi gue bilang berjuang itu. Biar berjuang nggak semena-mena lu ngasal berjuang depan lu tembok tabrak mah. Iya. Nggak bisa betul. maju juga gitu kan. Mesti kita makin mantep ke depannya. Iya, kita cari root cause-nya dong. Nah, Pertanyaannya kenapa? Ada jawaban. Terus begitu jawabannya ada, ditanya lagi kenapa? Iya. Ada jawaban. Tanya lagi. Karena memang harus tetap dibikin tetap motor supaya tetap Betul. tetap bergerak dia. Nah, berikutnya ada lagi nggak? berikutnya itu mungkin setelah kita bisa menanggulangi kelemahan kita untuk menjadi lebih baik, biasanya di hati kita tuh akan timbul ambisi yang besar langsung. Oh. Ambisius ya. Iya, kita langsung wah Saya harus bisa menggantikan. Ah, aduh Menggantikan kakak senior saya. Waduh, ngegeser. Tapi sebenarnya kalau kita mau fair, kadang memang ada di lingkungan kerja itu kita bakal nemuin nih, ternyata yang level senior belum tentu lebih kompeten gitu kan. Iya. Nah kalau untuk kasus seperti itu sepertinya ya baik-baik aja ya. Maksudnya dibanding dengan posisi yang level strategis itu ditempati oleh orang yang tidak kompeten. Kalau memang baunya kompeten dan perusahaan bisa melihat itu, harusnya sih wajar-wajar aja ya. Kalau menurut Kobacot sih. Setuju, cuma kadang ini kalau misalnya yang saya lihat dari cerita-cerita teman-teman saya atau gue lihat dari ini lingkungan, kebanyakan itu mereka itu yang tadi gue bilang terlalu ambisius. Jadi saking dia ambisius ya dia Menghalalkan segala cara. itu dia. Oh. Tapi menghalalkan berarti bagus dong. Kan yang nggak bagus itu mengharamkan kan? Berarti Nah, gimana menghalalkan deh? segala cara. Gimana? Ayo tolong. Menghalalkan segala cara. Ya kan? Coba Mas Bistai coba. Ini main bahasa gue nggak bisa. Oh, gitu. Jadi gitu, setelah dia ambisius dia akan mencari cara, wah ini gimana pun caranya gue harus on top, gue harus perform gitu. Dan itulah yang kadang bisa bikin ya taulah yang kayak Iya, maksudnya kayak titik dimana kita udah berjuang yang tadi disebutkan kan, yang kita udah berusaha memperbaiki kekurangan, terus juga berusaha tetap belajar, ujungnya kita merasa tidak kurang direspek atau dihargai seperti itu. Mentok gitu ya. Nah, Terus jadi menghalalkan segala cara gitu. iya, untuk menembus Resisten. Iya, Titik resisten. Titik resisten itu jadi banyak. Ini gue nggak tahu sih ya. Ini mungkin bisa jadi folklore atau apa ya di otak-otak orang-orang zaman dulu lah yang kayak. Ini gue ngomongnya aneh-aneh nggak apa-apa kan ya? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, aman-aman. Kayak kalau misalnya kita nonton bokep gitu kan suka ada kayak bos sama siapa. Oh, langsung memicu fantasi gitu. Bukan. Ini kan udah, maksud gua dari film bokep itu jadi mindset orang-orang kalau misalnya kayak wah ini pasti dia bisa kayak gini karena itulah. Oh. Fair. Iya. Oh, tapi banyak sih seperti itu. Kalau dulu kebetulan kalau ini mau cerita dikit. Jadi dulu di kantor lamanya Kobacot juga banyak seperti itu. Jadi awalnya itu dia levelnya staff. Ya kan, staff teknisi di bagian ini lah, di bagian IT lah. Nah, terus lama kelamaan dia deket nih sering sama sama pimpinan IT-nya itu sering makan siang bareng. Awalnya ngobrol-ngobrol tuh lama-lama kalau pas meeting sering diajak. Nah, setelah dari situ naiknya cepet tuh karirnya. Gitu. Ternyata setelah sekian lama akhirnya terbongkar, ternyata yang si staff ini dia bersedia dijadikan simpenan oleh si headnya gitu. Ya tapi memang itu buat sebagian orang mungkin cara yang cepat untuk naik karir gitu. Berarti dapat biaya bulanan. Dapat pasti dong. Fasilitas kendaraan. Uang jajan ya kan. Dapat. Dapat lah.
naik pangkat nggak bisa tapi dapat tambahan bulanan, Iya. fasilitas kendaraan, perawatan skincare, Iya. aduh. Paket lengkap, paket komplit lah, paket Cuma komplit. kalau gue boleh berpendapat kalau misalnya mengenai affair ini, Heeh. mungkin affair ini akan berhasil untuk short term ya nggak sih? Iya, Iya, bisa kan? bisa juga selama kepalanya itu masih menjabat di posisi yang Iya, penting. itu Iya. karena kan misalkan orang naik jabatan, kalau gue ngeliatnya gini, kalau misalnya maksudnya dari gue sekolah sampai gue ngantor ini, yang gue lihat selalu kayak main game, level lu naik terus. Jadi pas lu udah mulai bisa main, lu bakal dikasih susah lagi, bisa main bakal dikasih susah lagi. Kalau misalnya kayak affair gini kan kayak lu nggak tahu apa-apa, tau lu naik gitu, ya nggak sih? Jadi kayak Oh, bisa. Tapi kan bisa juga posisinya kayak gini nih. Orang yang ini kan kalau dia bersedia sampai affair buat dapet itu, bisa kita bisa simpulkan orang ini lumayan orang yang punya ambisi gitu kan. Biasanya orang yang punya ambisi itu juga dia juga nggak terima gitu aja, maksudnya begitu dia naik juga dia akan berusaha semampunya supaya dia memenuhi ekspektasi ekspektasi. itu. Iya betul, Iya, gitu. Ada juga untuk kondisinya kayak begitu. Jadi macem-macem sih ya, kayak affair di kantor tuh kayak dulu tempat kerja gue yang lama yang di perusahaan PT ini Batu Karang. Lagi. Jadi selain ada serangganya, ini ada ini juga ya. Bentar, ini Ada affair PT juga. Batu Karang ini udah pernah dipakai di video sebelumnya. Batu Karang di episode kita ini spesial episode kita edisi kolor. Kalian Kita pada ngobrol. penonton kalau ada yang tahu PT Batu Karang, tolonglah. Tolong tangkap itu serangga nakal dia. Tolong. Jadi yang namanya di PT Batu Karang itu kan ada yang di site ya kan. Nah terus untuk berapa lama stay di sana, sebulan 2 bulan, nah balik lagi ke sini cuma berapa minggu, terus stay lagi sebulan 2 Oh bulan. itu yang ngatur siapa tuh? Ada dari grup leader masing-masing. Oh, grup leader. Bahkan grup leadernya juga ke sana juga. Oh. Nah, grup leadernya di sana juga. Nah, mungkin jatuh cinta sama orang warga sana, kota sana ya kan. Nah, istrinya diajak ke sana nggak mau, akhirnya di sana mereka melakukan affair. Oh, berarti ini affair-nya udah beda lagi dengan affair yang tadi, yang pengalaman yang kita share tadi ya. Betul. Nah, ternyata istrinya juga di sini kerja di Affair Jakarta juga. kerja. Ternyata affair juga, ditinggal suaminya. Wah, Counter ini affair berarti Iya. ini berarti ini ya 1:1 lah ya. Dalam hati gue, apa coba mereka tahu-tahu ribut aja di kantor gitu, rame sendiri ya kan. Ya gue kan jadi saksi ini apa Terus perselingkuhan. Terus Mas Tai di situ posisinya pro siapa nih? Enggak pro apa, cuma apa sih ribut-ribut, gue disuruh misahin. Enggak lah, gue bilang gue kasih air aja biar dingin. Minum apa ya kan, gue tanyain ini, minum dulu. Enggak mau minum, puasa. Oh iya. Berarti memang affair ini hal yang wajar banget ya terjadi ya. Banyak ini. Sebenarnya nggak wajar tapi banyak gitu. Ya mungkin kan ada kesempatan juga kali ya, kesempatan dan juga ya ini sama-sama ada yang pihak yang diuntungkan lah di sini. Iya, kayak biasanya sih kalau kaum pria ya udah mau umur 40 tahun itu mulai puber kedua gitu. Mulai genit-genit kayak gua sama Kobaco tuh genit-genit sama Gimana staf wanita ya kan. Dede gemesnya susah ini. Iya, tuh. Awalnya dari situ Oro. Iya. Awal dari situ. Genit-genit. Mereka tahu-tahu- kelihatan ranum dan siap dipetik mau gimana? tahu-tahu mereka juga nanggepin kok Iya. bacot. Bukan Ya kan? salah kita dong, benar gak? Iya sebenarnya gimana? Ini Tolong ini mungkin dari Oro nih. Mungkin kalau nggak sependapat apa nih? kalau misalnya genit, karena gue kan laki-laki juga ya, jadi gue sependapat dengan kita memang tidak salah. Ya udah case close. Kan waktu itu pernah ditanya, kamu nggak jadi nikah tahun ini? Enggak, aku udah putus. Loh kita kan mikirnya kesempatan nih.
Apalagi dia kalau misalnya ngasih kode, iya soalnya orangnya nggak selucu kamu gitu kan, susah ya. Iya benar. Itu trigger buat Iya. cowok-cowok juga ya kan. Iya, dan ternyata emang di perusahaan lain, misalnya perusahaan perbankan, perusahaan bergerak di bidang retail, consumer good, itu juga ada. Banyak. Dari level atas sampai level buruh pabrik pun juga ada. Iya, bahkan kalau Iya. ini kalau yang kayak misalnya sales apa namanya, SPG. SPG yang mobil segala macam, itu justru banyak yang seperti itu. Oh. Offernya itu kayak udah sesuatu yang wajar sih dipraktekkan di sana. Karena bentuknya simbiosis mutualisme ya. Iya betul, karena sama-sama yang satu apa namanya bisa jual mobil ini, omsetnya naik, yang satu juga karirnya naik, sama-sama diuntungkan dia. Gitu. Sering keluar bareng. Ya keluarnya pasti bareng, Pak. Kalau nggak kalau nggak nanggung dah. Kalau satu doang bete, yang satu Bete, iya kan. Kayak sama-sama jomblo, terus yang cowok, kamu ngekos? Iya. Terus gimana kalau kita ngekos bareng aja? Ngekos bareng akhirnya. Nggak ada istilah pacaran, nggak ada apa, ngekos bareng bro. Oh, Iya. kosan. Ngekos bareng, misalnya kosannya harganya 6 juta bagi 2. Oh dia cari awalnya 2 kamar. Awalnya yang cari 2 kamar, terus lama-lama ya tahu sendiri lah. Lama-lama kamarnya kayak kita berdua ini deh, mungkin kita satu kamar satu lagi kita sewakan gitu kan. Iya. Akhirnya mereka satu kamar, ya kan. Modusnya bagus juga. Kalau orang tua zaman dulu bilangnya kumpul kebo. Ini tips berdasarkan nih kisah nyata ya, kipas tadi. Pengalaman enggak. pribadi nih. Ya, jadi banyak modus-modus kayak affair di kantor tuh, selain untuk menunjang naik jabatan cepet, ngirit biaya hidup. Iya. Terus apalagi sih kalau emang biasanya? Apalagi ya mungkin ya itu dapat hemat tadi banyak kan, dia nggak perlu keluar biaya buat makan, ongkos, semua. Shortcut juga dia cepat. Memangkas semuanya. Buat duniawi. Iya, jadi dulu juga ada di perusahaan yang sebelum perusahaan PT Batu Karang itu, Batu apa? Awal-awal Batu kerikil. bekerja. Batu kerikil. di perusahaan Batu ginjal. Bukan, otomotif. Oh, otomotif. Itu tahu-tahu manajer meninggal. Ya karena sakit, kita semua turut duka cita. Pas lagi duka cita di rumahnya, tiba-tiba ada wanita datang ngaku istri kedua. Oh, Nah, kita kan nggak tahu, di kantor dia nggak pernah cerita apa-apa, orangnya tertutup. terus yang wanita ini orang kantor juga apa bukan? Bukan. Oh bukan. Bukan, cuma istrinya kan nanya ke orang kantor, kenal nggak? Enggak. Pernah ke kantor nggak? Enggak. Oh iya. Berarti dia pinter ini, dia pinter Sembunyi menutupi. ya. Terus gimana terus? Ya udah, terus gue tinggal aja deh. Orang lagi masa berkabung ya gimana, gue juga baru kenal sama pak manajer itu kan, gue baru masuk perusahaan itu waktu itu. Ya udah punya anak juga, dari istri keduanya ada anak. Berarti memang gak pandang bulu hal-hal kayak gitu ya. Iya. Semuanya. Ya setiap ada kesempatan lah itu. Jadi intinya buat anak-anak baru ini ya ambisius nggak apa-apa. Iya betul. Cuma kalau hal-hal kayak gini biasanya kan ada sanksi sosial ya nggak sih? Betul. Balik lagi sih sebenarnya kalau ya plus inilah kayak balik lagi ke dirinya sendiri, menilainya bagaimana kan sebenarnya itu. Kalau kita mau bilang dosa ya dosa, kalau kita mau bilang perbuatan jahat ya memang sebenarnya perbuatan buruk kan itu kan ya. Betul. Jadi bagi kayak keyakinan daripada daripada si pelakunya sendiri. Gitu. Jadi untuk teman-teman yang baru masuk juga ya pokoknya jangan sampai kemakan inilah ya, Betul. makan nafsu-nafsu seperti itu.
Nah kalau Oro sendiri tadi kan bilang pas awal masuk itu kan selalu mencoba untuk belajar, untuk nah, tadi coba berjuang supaya bisa menaikkan level gitu kan. Betul. Nah itu kalau untuk yang untuk yang baru kerja itu biasanya disarankan berapa lama nih? Ibaratnya kalau misalnya kan pokoknya sebisa mungkin ya mungkin bercoba setahun atau mencoba 2 tahun, kalau tidak ada caps gitu. Kalau menurut gue sih, kalau bukan menurut gue, maksud gue pribadi yang gue lakukan itu ya, gue akan berjuang terus, belajar terus itu selama ini sumbernya dari LinkedIn ya. Guys, kalian yang baru-baru jauhin ini dari HRD kalian. Oke. Jadi kalau di LinkedIn itu bos, tulisannya itu 2 tahun pengalaman, oke? Oh berarti kita harus mencoba survive selama 2 tahun itu. Itu dia, kita harus survive selama 2 tahun itu. Kalau nggak berarti masuknya itu ya kategori si kutu-kutu loncat itu ya. Nah, itulah. Tapi kalau menurut gua, kita juga harus lihat value-nya. Misalnya lu udah belajar di kantor pertama lu ini, lu udah dapet banyak hal, terus lu proyeksikan ke depannya akan seperti apa. Kalau suram misalnya gelap. Nah, kalau suram dan gelap, ya pindahlah. Ya jadi harus pintar-pintar baca situasi juga. Iya, itu dia, baca situasi. Karena kita nggak ada yang tahu kan ke depannya akan seperti apa. Betul. Gitu. Ya kurang lebih gitulah kehidupan di jadi budak Corporate. ya kan. Apalagi di Jakarta ya, saingan kita kalau ini kan banyak ya, apalagi sekarang anak-anak yang lulusannya udah makin kesini juga saingan kita sama yang saingan S2. Iya, bener. Bukan kayak dulu kan ya, kalau dulu kita masih mungkin levelnya setara SMP, SMA masih banyak banget. Bener. Iya, lulusan antar university juga unik-unik ya, misalnya universitas yang sebelah sana yang di selatan Jakarta Ya. sama yang di utara Jakarta, sama-sama fresh graduate nih, Ro, ya kan? Bayarannya beda pasti. Nah, yang satu nego gaji sekian, yang satu nego gaji sekian. Bener banget itu. Jadi dalam hati gue ketika gue sebagai lulusan universitas yang di selatan Jakarta itu, gue masuk di perusahaan minimal yang bisa ngegaji gue di atas UMR. Nah, yang di sana harus 2 kali UMR, misalnya yang dari utara Jakarta. Ya kan? Nah kayak gitu juga ya, HR-nya juga akhirnya nyari yang lebih ini. Iya, biasa mereka Yang ada lebih- budgetnya juga ada kan budgetnya soalnya. juga. Iya. Untuk negosiasi harga. kerucut ya. Iya. Pertimbangan untuk ini. Gitu. Tapi sebenarnya setuju nggak di sini kalau Mas Tai sama Oro sendiri, sebenarnya kan kalau kita ngomongin soal budget ya, apalagi kalau kita dihadapkan sama kita mau meng-hire seseorang ya low budget, ya don't expect too much gitu loh, untuk kadang-kadang kayak kita hire yang memang sesuai budget kita, benar kita dapat, tapi ya cara kerjanya ya juga sesuai budget gitu. Bener setuju. Karena Iya kan? karena kebanyakan sekarang kan ya pakai teori ekonomi zaman dulu aja. Kos sekecil-kecilnya untung segede-gedenya, ibaratnya kan kayak gitu kan. Iya. Ya. Mau dapat karyawan baru dengan budget kecil tapi ekspektasinya tinggi banget. Biasanya Iya, kayak itu gitu sih kan. susah sih. Mungkin harus jadi pertimbangan lagi sih kalau memang kita yang sebenarnya tujuannya itu apa gitu loh. Kalau memang mau berkembang sebenarnya sih, kalau menurut Kobacot sendiri sebenarnya tidak masalah gitu kita mengeluarkan lebih budgetnya dinaikkan sedikit, asal kita bisa dapat talentnya yang benar-benar bagus gitu kan. Bener. Tuh, kok baca tuh cocok jadi HRD. Cocok. Udah luar biasa. Iya, Kayak iya. konsultan di job street aja deh. Rekrut saya sekarang. Iya daripada ini. Buat kalian yang misalnya bisa bikin bakmi, kok bacot ini memang lagi dari ini masak. Jadi lagi mempelajari. Jadi Iya. Lagi pelajari. bakmi babi. Menu andalannya luar biasa. Aku mau nyoba itu kok. Iya nanti dicoba ya Mas Tai. Aduh. Iya. Ada kata-kata motivasi, Oro? Motivasi ya. Nggak ada? Kok bacot? Dari Oro dulu lah, Oro. Kita kasih kesempatan ini narsum kita buat bicara.
ini gue suka sama ada satu, gue lupa yang bikin siapa, cuma kata-katanya every journey start with a single step. Jadi buat kalian yang misalnya yang baru-baru lulus, Oh itu kayaknya si Confucius deh itu. ya buat kalian yang baru-baru lulus ini jangan pernah takut untuk lo langkah aja dulu langkah pertama, karena dengan langkah pertama itu journey lo baru akan mulai. Betul, meskipun depan kita itu Jurang. enggak dong. Sungai. Maksudnya kalau meskipun kita injek ternyata basah ya udah, karena udah basah mandi sekalian gitu kan. Gitu. Aku suka yang basah-basah. Jangan sendirian tapi keluarnya. Iya. Aku udah mulai keluar sendiri. Aduh bahaya. Lumayan. Iya gitu. Nah mungkin kalau dari Kobacot sendiri mungkin kayak ya meskipun jadi kuli kantor di Jakarta itu memang sangat berat ya, cuma kita balik lagi sebenarnya banyak yang harus kita pertimbangkan juga. Kalau kita pertimbangkan dari sisi kita harus tetap punya pemasukan setiap bulan, ya udah mau nggak mau itu ya kita harus jadikan semacam apa ya namanya kayak take and give gitulah. Jadi kita memang dapat ini ya, cuma kita dapat susahnya juga gitu. Iya. Kalau dari gua ya, Yoro ya. Itu gua ngutip dari kata-kata Idris Alba. Siapa tuh? Ini Aktor ya. Pemain bokep ya. dia sangar juga sih. Oh, sangar. Juga nih. Oh, bukan sang ya? Bukan. Kopi sangir maksudnya. Maksudnya itu. Dia berkata bahwa wanita jatuh cinta karena apa yang mereka dengar. Oke. Sementara pria jatuh cinta dengan apa yang mereka lihat. Oh iya. Itu sebabnya wanita sering menggunakan make up dan pria sering menggunakan kalimat manis dan kebohongan. Oh. Nah, memang tidak secara spesifik menjawab pertanyaan affair atau apa, tapi setidaknya menjawab asal usul awal mula dari perselingkuhan itu dari kata-kata manis, rayuan, kan. Dan wanita kan juga suka seperti Suka dipuji, suka dipuji. Berarti memang ukuran itu nggak pengaruh. Gimana? Ukuran apa? Ukuran apa? Itu nanti kita bahas ya di topik berikutnya. Ya kamu jangan sering-sering ngilang ya, karena akan kita culik seperti sore ini ya kan. Dia tadi mau ngilang, dia mau pulang, nanti kita geret aja ke sini ya. Iya, dia bisa suka hilang tiba-tiba ya. Karena alasannya MRT segala macam. Waduh. Emang brengsek. Ada lagi kok bacot, ada lagi orang? Udah dari Kobacot sih udah sih kayaknya nggak ada lagi. Udah ya mungkin kita tutup. Terima kasih banyak Buat bacoters. para bacoters dari sini Kobacot dan juga Mas Tai. terima kasih udah menemani podcast kita. Lumayan kayaknya yang ini lumayan lama juga ya kita bahasnya ya. Nanti kalau memang banyak yang suka dengan yang seperti ini, topik-topik seperti ini, nanti kita lanjut lagi. Betul. Nanti tolong jangan lupa di like, di subscribe, sama di komen juga ya untuk membantu ini. Dari Oro mungkin ada yang mau disampaikan kepada para bacoter sebelum ini kita tutup. Dia mau nanya lagi Iya. pertanyaan ketiga. Terus. Kalian yakin masih mau nonton ini? Masih ya. Ya udah kita tutup sampai di sini aja. Terima kasih. Terima kasih.